Kemudian PT Enak Sejahtera merupakan produsen makanan ringan. Setelah melakukan identifikasi resiko, diketahui tingkat kemungkinan kemasan produk terjatuh adalah 3, sedangkan dampak atau tingkat kerusakan jika ada kemasan yang terjatuh adalah 2. Maka penilaian resikonya adalah, ini seingat saya ya, cara menilainya adalah tingkat kemungkinan kemasan produk terjatuh dikalikan dengan tingkat kerusakan jika ada kemasan yang terjatuh. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Bismillah. Oke, kita lihat examnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah lolos lagi dengan nilai sempurna. Oke, setelah ini selesai kita lanjut belajar lagi ya. Kemudian lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Video ini adalah video lanjutan dari pelatihan tentang manajemen ISO 9001 ya. Jika video sebelumnya saya membahas tentang pengenalan ISO, dasar-dasar ISO, pengetahuan dasar auditor ISO, konteks organisasi, kemudian konsep kepemimpinan, sekarang adalah tentang perencanaan. Nah, video ini berdurasi 12 menit. Sebelum kita melihat dokumen-dokumen ini dan menjawab soal 5 soal ini, kita wajib menonton videonya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita tonton videonya ya. Halo, di video sebelumnya kita sudah membahas klausul 5, yaitu tentang konsep kepemimpinan dalam sudut pandang ISO 9001. Nah, di video kali ini, kita akan membahas klausul 6, yaitu perencanaan. Ini adalah klausul pertama yang secara langsung terkait dengan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Di dalam klausul 6 ini, terdapat 3 subklausul yang akan kita bahas, yaitu 6.1, tindakan yang ditunjukkan untuk risiko dan peluang, 6.2, sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya, kemudian klausul 6.3 tentang perubahan perencanaan. Yuk, langsung saja simak penjelasannya. Di materi klausul 4, kita telah belajar tentang proses identifikasi isu internal dan eksternal dalam suatu konteks organisasi. Nah, di klausul 6.1, kita akan melakukan identifikasi risiko dan peluang operasional yang berpengaruh terhadap kinerja sistem manajemen. Sekarang, kita lihat definisi risiko dan peluang menurut ISO 9001 versi 2015. Risiko dan peluang adalah konsep ketidakpastian. Risiko bersifat negatif, sedangkan peluang bersifat positif. Masih bingung? Nanti saya jelaskan contohnya. Secara umum, terdapat 4 kegiatan utama dalam pengendalian risiko dan peluang, yakni pertama adalah identifikasi risiko dan peluang itu sendiri. Di tahap ini, organisasi perlu mengidentifikasi proses bisnis mana yang memiliki risiko atau peluang, sehingga kita dapat mengetahui risiko atau peluang apa saja yang ada di dalam setiap unit operasi. Kemudian, analisis risiko dan peluang. Seluruh aspek risiko dan peluang dianalisis dengan cara melakukan kategorisasi seberapa tinggi suatu risiko atau seberapa menjanjikan peluang yang ada. Nah, hal yang perlu diingat di sini adalah untuk menganalisis tingkat risiko atau peluang, umumnya dilakukan dengan memperkirakan hubungan antara kemungkinan dan dampak jika risiko atau peluang tersebut terjadi atau tereksekusi. Dilanjutkan ke pengendalian risiko atau rencana eksekusi peluang. Berdasarkan kategorisasi yang dibuat di tahapan analisis risiko dan peluang, disusunlah rencana tindakan untuk mengendalikan risiko atau mengeksekusi peluang tersebut. Kemudian, tahapan terakhir adalah evaluasi efektivitas. Kita harus menentukan bagaimana pengendalian risiko atau rencana eksekusi peluang tersebut dievaluasi. Saya tebak,
pasti saat ini kamu agak bingung kan? Contoh risiko dan peluang sistem manajemen mutu itu seperti apa sih? Terus, kemungkinan dan dampak itu maksudnya apa? Baik, saya bahas contoh kasusnya ya. Seperti di pembahasan materi konteks organisasi, kita akan bahas kembali PT XYZ, perusahaan produsen biskuit. Misalkan, kamu bekerja di bagian gudang produk jadi. Nah, kira-kira risiko apa yang ada di area gudang tersebut yang terkait dengan sistem manajemen mutu, khususnya mutu produk? Apa? Iya, betul sekali. Risiko kemasan produk yang terjatuh dan memungkinkan produk rusak. Di tahapan ini, kita sudah melakukan identifikasi risiko. Kemudian, kita analisis risikonya. Tadi disebutkan bahwa risiko adalah hubungan antara kemungkinan dan dampak. Dalam skala 1 sampai 5, berapa tingkat kemungkinan kemasan produk terjatuh? Misalkan 4 ya, karena jalur forklift atau mesin pengangkat barang cukup sempit. Kemudian, dalam skala 1 sampai 5, seberapa parah kerusakan yang terjadi jika ada kemasan yang terjatuh? Misalkan 3, karena tumpukan produk tidak disusun terlalu tinggi. Jadi, hanya sedikit produk yang akan terdampak jika ada produk yang terjatuh. Sehingga, kita dapat angka 4 untuk kemungkinan dan 3 untuk dampak. Rumus penilaian risiko adalah dengan mengkalikan kemungkinan dengan dampak, sehingga 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka, secara keseluruhan, kita akan punya rentang angka risiko mulai dari 1 sampai 25. Kemudian, kita bisa buat kategori risiko berdasarkan angka tersebut. Misalkan, risiko rendah untuk angka 1 sampai 10, risiko sedang untuk angka 11 sampai 20, dan risiko tinggi untuk angka 21 sampai 25. Mudah bukan? Tahap selanjutnya adalah menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan risiko tersebut. Tindakan ini tentunya bersifat mengurangi kemungkinan atau mengurangi dampak dari risiko yang sudah diidentifikasi, sehingga tindakan pengendalian proporsional terhadap risiko yang ada. Contohnya, untuk risiko di atas dapat dilakukan dengan cara menambahkan pengaman pada kemasan yang ditumpuk. Di tahapan akhir, kita tinggal menentukan bagaimana cara mengevaluasi kinerja pengaman yang sudah dipasang. Sampai saat ini, kamu mungkin bertanya, di awal kan kita bahas risiko dan peluang. Kenapa kok peluang tidak ada contohnya? Nah, umumnya bisa dibilang mengidentifikasi peluang itu lebih sulit daripada mengidentifikasi risiko. Sebab kita perlu wawasan dan pengetahuan tentang peluang itu sendiri. Peluang itu dapat berupa adopsi praktik baru, implementasi teknologi baru, peluncuran produk baru, pembukaan pasar baru, atau bekerja sama dengan pihak lain. Tadi, dalam studi kasus disebutkan bahwa jalur forklift relatif sempit. Nah, selama ini, forklift itu alat yang dioperasikan oleh operator yang memungkinkan terjadinya human error. Maka, peluangnya dapat dengan mengganti forklift biasa dengan forklift otomatis atau AGV, Automated Guided Vehicle, untuk mengurangi kesalahan operasional dari operator. Nah, ini adalah contoh dokumen identifikasi risiko dan peluang. Jika kamu ingin melihat dokumen ini lebih jelas, kamu bisa mendownload dokumen PDF yang tersedia setelah kamu selesai menonton video ini ya. Sekarang, kita masuk ke klausul selanjutnya ya, yakni klausul 6.2 tentang sasaran mutu. Apa sih sasaran mutu itu? Sasaran mutu adalah target capaian kinerja sistem. Target tersebut harus tercermin dalam setiap unit operasional dalam perusahaan. Sebuah sasaran atau target mutu haruslah terukur. Target tersebut harus atau bahkan dapat mudah untuk diukur. Sebab
kita akan sulit meningkatkan sesuatu yang tidak terukur. Kemudian, sasaran mutu harus memperhitungkan persyaratan yang berlaku. Terkadang, ada syarat atau peraturan tertentu yang harus dipatuhi baik dalam operasional maupun pada produk itu sendiri. Contohnya, nilai uji tarik untuk produk besi pada kebutuhan konstruksi bangunan. Maka, sasaran mutu dapat berupa standar minimum nilai uji tersebut. Lalu, syarat sasaran mutu yang ketiga adalah relevan dengan peningkatan kepuasan pelanggan. Khusus untuk aspek yang terkait langsung dengan kepuasan pelanggan, seperti spesifikasi produk atau kualitas layanan, setiap sasaran mutu haruslah mengacu pada peningkatan kepuasan pelanggan. Kemudian, keempat, sasaran mutu harus dipantau, dikomunikasikan, dan diperbarui seperlunya. Setelah dipastikan terukur, kita harus memantau perkembangan capaian kinerja terhadap sasaran yang sudah ditetapkan. Kemudian, kita harus selalu mengkomunikasikan progresnya. Dan jika memang diperlukan, kita dapat memperbarui sasaran yang ada. Sebab terkadang banyak sasaran yang sudah lama tercapai namun tidak diperbarui. Sehingga kita akan cenderung jalan di tempat dan tidak berupaya meningkatkan kualitas kinerja dengan memperbarui sasaran mutu. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Kembali berbicara tentang PT XYZ, di klausul risiko dan peluang sebelumnya, kita sudah lakukan simulasi di bagian gudang produk jadi. Sekarang, apa sasaran mutu yang sesuai di bagian gudang produk jadi PT XYZ menurut kamu? Ya, betul. Kita bisa menentukan target sasaran minimum produk yang rusak karena terjatuh. Subklausul terakhir di perencanaan adalah 6.3 atau perubahan perencanaan. Di subklausul ini, kita hanya diminta untuk menentukan tindakan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi perubahan dalam perencanaan. Sebab, jika kita ingat kembali materi pada sesi-sesi sebelumnya, jika terjadi perubahan pada plan akan berdampak pada do, check, sampai action. Dengan kata lain, perubahan perencanaan memiliki tujuan dan konsekuensi terhadap proses lainnya. Perubahan terhadap perencanaan sendiri dapat berarti perubahan terhadap risiko dan peluang serta sasaran mutu. Sehingga kita harus pastikan konsekuensi dari perubahan tersebut terutama terkait dengan beberapa aspek berikut. Pertama, ketersediaan sumber daya. Kedua, alokasi atau relokasi tanggung jawab dan wewenang personil. Jangan sampai perubahan yang ada tidak dapat tereksekusi karena tidak ada orang yang dapat melakukannya. Oke, di video ini kita sudah belajar klausul 6, yaitu perencanaan. Wah, cukup banyak juga ya yang sudah kita bahas. Sesi ini sangat penting untuk memahami alur implementasi sistem manajemen mutu. Namun, materi selanjutnya juga tidak kalah penting. Di video selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang klausul 7, yakni klausul tentang dukungan. Kita akan membahas tentang sumber daya dan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung penerapan sistem manajemen mutu. Dalam siklus PDCA, kita akan masuk ke fase do. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Itu tadi tentang video penjelasan perencanaan selama 12 menit ya. Sekarang kita tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Seperti biasa ada 5 soal dan di sini ada mulai tombol tesnya. Nah, untuk dokumen-dokumen ini nanti saya taruh di deskripsi ya, link downloadnya kalian bisa download sendiri. Saya tidak akan melihat dokumen ini soalnya buang-buang waktu. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian kita lanjut tesnya di sini. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, salah satu syarat sasaran mutu adalah.
Oke, yang pertama adalah tidak terukur, kemudian memperhitungkan persyaratan yang berlaku. Nah, ini kayaknya aneh semua nih, yang berbeda ini ya. Kemudian klik selanjutnya, bismillah. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko peluang adalah konsep kepastian. Risiko bersifat positif sedangkan peluang bersifat negatif. Apakah pernyataan di atas merupakan pernyataan yang tepat tentang risiko dan peluang? Menurut saya sih, saya ingat saya salah ya. Soalnya risiko itu bersifat negatif sedangkan peluang bersifat positif. Jadi ini pernyataannya salah ya. Oke, bismillah. Kemudian yang selanjutnya, dari 5 poin di atas manakah yang termasuk peluang dalam suatu proses bisnis? Oke, di sini kita lihat dulu. Adopsi praktek, implementasi teknologi baru, peluncuran produk, pembukaan pasar baru. Berarti 5 ya ini ya. 1, 3, 4 dan 5. Bismillah. Kemudian konsekuensi terkait dengan ketersediaan sumber daya adalah salah satu yang harus dipastikan dari adanya bla 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 bla. Ini berarti perubahan rencana ya. Selanjutnya, bismillah. Kemudian PT Enak Sejahtera merupakan produsen makanan ringan. Setelah melakukan identifikasi resiko, diketahui tingkat kemungkinan kemasan produk terjatuh adalah 3, sedangkan dampak atau tingkat kerusakan jika ada kemasan yang terjatuh adalah 2. Maka penilaian resikonya adalah, ini seingat saya ya, cara menilainya adalah tingkat kemungkinan kemasan produk terjatuh dikalikan dengan tingkat kerusakan jika ada kemasan yang terjatuh. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6 ya. Bismillah. Oke, kita lihat examnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah lolos lagi dengan nilai sempurna. Oke, setelah ini selesai kita lanjut belajar lagi ya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk video selanjutnya tentang dukungan organisasi. Ini akan saya bahas di part 8 ya. Tidak akan saya sambung di video ini soalnya sudah terlalu panjang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video perencanaan ini. Semoga kalian tambah paham ya. Nanti kalian pantau saja di channel Pejuang Karyawan. Kalau semua ada update terbaru yang part 8 dan part selanjutnya akan muncul di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.